سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada pembahasan yang ketiga dari hukum nun mati dan tanwin, yaitu al-iqlab. Iqlab secara bahasa tahwilu syai'i an wajhih, memalingkan sesuatu dari asalnya. Berpaling disebutnya iqlab, atau merubah disebutnya juga iqlab. Membalikan disebutnya iqlab. Wastilahan, secara istilah, qalbun nuni sakinati awi tanwini miman khalisatan idza ata ba'daha harful ba'i ma'al ghunnah. Qalbun nuni sakinah, membalikan, merubah nun mati awi tanwin atau tanwin miman menjadi mim khalisah, yang sempurna, mim yang tidak tercampur dengan huruf-huruf yang lain. Seperti kita mengucapkan amma, imma, umma. Idza ata ba'daha harful ba, jika datang setelah nun mati atau tanwin itu huruf ba. Ma'al ghunnah, mimnya itu harus disertai dengan ghunnah. Wa illatul iqlab, alasannya iqlab itu annal mima muttahidatun ma'al ba'i fil makhraj. Karena yang namanya mim dengan ba itu satu tempat keluar. Itu alasan mengapa adanya iqlab. Kemudian wa aidan muwafaqatu wa aidan muwafiqatun linnuni, sama dengan huruf nun. Apanya? Fil ghunnati, di dalam ghunnah. Mim itu sama dengan nun itu pada apa? Pada ghunnah. Makhrajnya beda nun dengan mim, tapi sifatnya sama. Falidha, oleh karena itu ubdilatil ba'u, ba itu dirubah, miman menjadi huruf mim, limusyabahatiha, karena miripnya itu mim dengan an-nun wal ba, nun dan ba. Contohnya iqlab, al-anbiya sami'an basira. Sami'an itu tanwin, itu nun yang terucap tapi tidak tertulis. Sami'an basira, sami'an menjadi mim, sami'an basira. An burika, nun mati bertemu dengan ba, am burika menjadi mim yang berghunnah. Wa alamatul iqlabi fi dhabtil mushaf hiyal mimu as-saghiratu allati tud'u fawqa an-nuni. Dan cirinya iqlab itu adalah ada mim kecil di atas nunnya itu. Kalau ada tandanya berarti itu dibaca iqlab. Yang keempat, rabi'an, yang keempat, al-ikhfa'u, ikhfa wa huwa lughatan as-satru. Nama ikhfa itu as-satru, penutupan, nutup artinya, tertutup. Wastilahan, secara istilah, huwa halatun bainal idhari wal idgham. Keadaan di antara idhar dan idgham. Dia tidak jelas. Itu artinya ikhfa, samar. Dia tidak jelas seperti idhar juga, dan dia tidak hilang, tergabung menjadi satu huruf seperti idgham. Arin anit tasydid. Dia terbebas dari tasydid, tidak ada tasydidnya. Nah, ini qaid ini atau catatan ini menjadi pembeda antara ikhfa dengan idgham, karena idgham ada apa? Ada tasydidnya. Ma'abaqa'il ghunnah, dengan bertahannya ghunnah. Nah, sebagian idgham ada idgham tanpa ghunnah. Nah, kalau ikhfa pakai ghunnah semuanya. Itu bedanya. Arin anit tasydid ma'abaqa'il ghunnah fil harfil awal, di huruf yang pertama itu nun mati atau tanwin. Di sini wal illatu fi ikhfa'in nuni sakinati awi tanwini hiya talabul khifah. Ya, alasan kenapa adanya ikhfa itu ya karena nun mati dan tanwin itu sulit juga jika dibaca izhar dan huruf yang setelahnya itu huruf ikhfa. Oleh karena itu, agar mempermudah bacaan, maka timbullah itu hukum ikhfa. Fa inna linnuni makhrajan, karena namanya nun itu ada dua makhraj. Yang pertama min tarfil lisan wa minal khayshum. Yang pertama dari lisan, yang keduanya dari khayshum. Wa kana akhafu 'ala an-natiqi an yasta'mila lisanahu marratan wahidah. Bagi orang yang mengucapkan nun mati atau tanwin yang datang setelahnya itu huruf ikhfa, menggunakan lidahnya satu kali saja, yaitu ikhfa. Kemudian wa takhtalifu hay'atul ikhfa'i bihasabi qurbil harfi aw bu'dihi an makhrajin nun.
bentuk ikhfa itu. Nah, kita sering dengar ada ikhfa aqrab, awsat, ab'ad, ikhfa dekat, ikhfa tengah, ikhfa jauh. Itu sebenarnya tidak ada dalam istilah-istilah al-mutaqaddimin, orang-orang yang terdahulu itu nggak pakai istilah itu. Tapi itu agar mempermudah saja. Aslinya seperti apa? Aslinya bentuk ikhfa itu tergantung nun mati atau tanwin datang setelahnya huruf apa dari ikhfa itu, tergantung itu. Wa ma kana minha ba'idan fama kana minha qariban kana aqraba ila al-idgham. Kalau misalkan dia hurufnya dekat dengan nun mati atau tanwin, maka dia lebih dekat dengan idgham. Wa ma kana minha ba'idan kana aqraba ila al-izhar. Kalau terlalu jauh huruf nun mati atau tanwin, setelah huruf nun mati atau tanwin itu huruf ikhfa yang jauh dari lisan, maka itu lebih mirip seperti izhar, karena izhar jauh juga dari ujung lidah itu. Contohnya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. In ja'akum, maka orang yang mendengar itu ketika gunnah, ketika ikhfa itu sudah bisa menerawang datang setelah ini kayaknya huruf jim. Insya datang setelahnya huruf shin. Saddukum. Mengapa ikhfanya itu tebal? Karena datang setelahnya huruf itbaq dan isti'la. Saddukum. In ja'akum saffan saffa. Karena itu tebal. Kalau tipis contohnya kadhan famulaqih. Kadhan famulaqih. Tidak kadhan fa. Tidak, tapi karena fa-nya itu tipis dan terbuka, maka ikhfa-nya pun tipis dan terbuka. Kadhan famulaqih. Nah, huruf ikhfa ini ada 15, yaitu sif, dha, thana, juda syakhsin, qad sama, karama, da' zaliman, zid tuqadum, taliban, fatara. As-sad, thumma dhal, kemudian tha, kemudian jim, shin, qaf, sin, kaf, da, dha, zai, at-ta, kemudian dal, kemudian ta, kemudian fa. Jadi ini huruf nun mati atau tanwin yang datang setelahnya huruf ikhfa, bentuk ikhfanya tergantung huruf yang akan diucapkan. Al-babur rabi', bab yang keempat tentang hukum mim mati. Wallahu ta'ala alam. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.